kita beribu-ribu kenikmatan, nikmat sehat, iman, dan Islam, sehingga kita bisa menikmati indahnya bulan Ramadan ini, dan kita bisa mengikuti webinar Hari Kebangkitan Nasional. Kata bunda kami, hidup dapat pahala, apalagi kita belajar ikut seminar. Selawat berkah salam tak lupa kita cara limpahkan kepada Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa manusia dari alam jahiliyah, dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang seperti yang kita rasakan pada saat ini. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita buka webinar kita dengan lafaz Al-Fatihah, sekaligus kita mendoakan pahlawan-pahlawan kita yang telah gugur. Rabbil Fatihah. Ya, karena baik, Bapak Ibu peserta webinar, serta Bapak-bapak, Ibu-ibu narasumber, bertepatan 20 Mei 2020 atau 27 Ramadan 1441 Hijriah, yaitu berkenaan Hari Kebangkitan Nasional Indonesia. Yang mana itu Hari Kebangkitan ini dipelopori oleh Dr. Sutomo, Insinyur Soekarno, Suwardi Suryaningrat, atau yang bisa kita kenal yaitu Ki Hajar Dewantara, dan yang terakhir yaitu Dr. Sucipto Mangunkusumo. Selamat datang Bapak Profesor Dr. Insinyur Hanis Sagap, MSCE, selamat bergabung di webinar kita. Waalaikumsalam. Yang mana adalah mereka adalah pahlawan nasional kita. Hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional, adalah masa bangkitnya rasa semangat persatuan, kesatuan, dan nasionalisme untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Akan tetapi hari ini kita tidak melawan penjajah, kita tidak berperang dengan para penjajah. Akan tetapi pada hari ini kita melawan, yaitu bangkit dari COVID-19 ini melalui seminar Hari Kebangkitan Nasional Taklukkan COVID. Baiklah, Bapak Ibu peserta webinar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini yaitu penyelenggara webinar kita yang sangat luar biasa ini, yaitu PC Muslimat Nahdlatul Ulama Kota Palembang yang bekerja sama dengan Universitas Sriwijaya Kota Palembang, Universitas Islam Negeri Kota Palembang, Diknas Kota Palembang, Muslimat NU Kota Palembang, Pondok Pesantren Muqimmus Sunnah, Fatahayat Nahdlatul Ulama, Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama. Baiklah, para peserta yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya akan membacakan beberapa tata tertib, yaitu mengenai pertanyaan bagi Bapak Ibu peserta ingin bertanya kepada narasumber kita, yaitu melalui chat kita yang akan nanti dipandu oleh Ibu moderator kita. Yang mana nanti apabila pertanyaan itu sangat luar biasa dan sangat bagus sekali, insya Allah akan ada hadiahnya yang akan nanti dijelaskan oleh Ibu moderator kita. Baiklah, para peserta webinar Hari Kebangkitan Nasional yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menghemat waktu kami serahkan kepada Ibu moderator Dr. Hajah Nurul Ariyanti, MPD. Kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah, karena hanya berkat dengan ridho dan rahmatnya juga lah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul secara virtual kita nasional pada tanggal 20 Mei. Selamat datang kepada para pembicara, Pak. 5 orang pembicara kita pada hari ini sudah siap. Dan izinkan saya, Nurul Arianti, untuk mengarahkan acara webinar kita pada pagi hari ini. Bapak-bapak dan ibu-ibu, dan juga selamat datang pada para peserta yang saya lihat di sini sudah ada 72 partisipan yang masuk. Selamat datang semuanya dari seluruh Indonesia. Dan saya juga mudah-mudahan yang lain-lainnya juga akan sambil masuk. Bapak-bapak dan ibu-ibu, perkenalkan saya untuk memperkenalkan pembicara kita yang pada hari ini sudah semangat. Pak Kakambil tadi sudah lebih dulu datang masuk hari ini, dan Ibu Corina, selamat datang. Selamat datang, Bu. Ya, saya akan perkenalkan satu persatu pembicara kita pada hari ini. Yang pertama, Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Anis Sagap MSCE. Selamat datang, Pak. Beliau adalah Rektor Universitas Sriwijaya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Anis Sagap MSCE akan memberikan materi dengan tema Dunia Akademik Dibangkitkan oleh Mr. COVID-19, gitu ya Pak. Dan pembicara selanjutnya seharusnya itu ada Bapak ya Dr. Andes Ratu Dewa MSI, tapi hari ini Ibu Bu Corina sudah siap untuk menggantikan Pak Ratu Dewa. Ya, Bu Corina adalah Kabag Pembangunan Kota Palembang ya Bu. Hari ini materi yang akan disampaikan adalah juga berhubungan dengan COVID-19, yaitu pemerintah dan rakyat bangkit bergandengan tangan. Selanjutnya, pembicara kita yang ketiga adalah guru besar dari UIN Raden Fata Palembang adalah Profesor Dr. Abdullah Idi. Ya, assalamualaikum. Mas, Iza, Ibu Iza, dan lain-lain. Ya, moderator. Ya, Bu Nurul ya. Ya Pak, Nurul Pak. Ya, Bapak Profesor Dr. Abdullah Idi, Master of Education, akan memaparkan tentang kebangkitan dunia pendidikan Islam. Dan satu-satunya ibu yang akan menjadi pembicara pada hari ini adalah Ibu Dr. Haja Izzah Zain Sukri, MPD. Beliau tidak hanya sebagai manajer Pondok Pesantren Mukmin Sunnah, tapi juga sebagai Ketua PC Muslimat Nahdlatul Ulama Sumatera Selatan. Sudah siap dari pagi nampaknya. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hari ini Ibu Iza akan memaparkan tentang pemuda, perempuan, dan pandemi. Dan pembicara kita yang terakhir yang lebih dulu tadi sudah siap adalah Bapak Dr. Andes Haji Reza Palevi, Magister Sains. Seminar. Ya, pada Dokter ini guru besar. Pagi ini akan memaparkan tentang tetap semangat menuntut ilmu di tengah pandemi. Assalamualaikum, Bu Nurul. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Pak. Selamat datang. Terima kasih sudah berkenan hadir pada webinar kita. Baik, Bapak-bapak dan Ibu, baiklah, kita sudah membagi sesi webinar kita menjadi 2 pagi hari ini. Yang pertama adalah panel, 5 peserta akan untuk memaparkan tema dan juga materinya, dilanjutkan nanti dengan tanya jawab. Silakan yang para peserta yang akan bertanya, silakan ditulis dalam chat. Nanti seperti yang dikatakan oleh MC, kita akan memilih 3 pemenang, 3 ya bukan pemenang, tapi di sana adalah peserta yang terbanyak pertanyaannya, terbaik dan juga paling aktif dalam webinar ini. Nanti di akhir acara.
Baiklah, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya akan mempersilakan para bicara. Yang pertama kita mulai dari Profesor Dr. Insinyur Haji Anissa Gap MSCE dan dilanjutkan dengan Ibu Korina dan Ibu Korina, selanjutnya dengan Profesor Dr. Abu Laidi. Setelah itu dilanjutkan juga dengan Ibu Dr. Haja Iza Zansukri MPD, dan yang terakhir itu oleh Bapak Dr. Pandes Haji Reza Palevi Magister Science. Kita buat dalam panel ya Pak. Ya. Silakan untuk pembicara pertama itu Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Anissa Gap MSCI untuk memaparkan materinya. Disilakan. Oke. Terima kasih Dr. Nurul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati para narasumber, 5 orang, beserta para hadirin, peserta dari webinar yang dilaksanakan oleh PC Muslimat yang diketuai oleh Adinda Dr. Haja Zansukri. Saya apresiasi daripada PC Muslimat NU ini untuk membincangkan tentang apa saja yang untuk kemajuan Muslimat NU dan seluruh Nahdliyin. Saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan sedikit sekelumit pemandangan tentang COVID-19 ini. Ada yang menganggap bahwa COVID ini adalah musibah. Ada yang menyatakan Allah, Tuhan kejam, manusia. Padahal kalau kita mau melihat hikmah, sebenarnya COVID ini menguntungkan kita untuk kita berubah dalam segi kata. Sepertinya Allah menguji kita dengan COVID ini untuk kita berubah. Saya ada tayangan sedikit, mungkin 5-6 lembar, yang nanti di dalam pembicaraan saya ini bisa sambil kita melihat tayangan. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, kalau tadi judul yang ditawarkan oleh Bu Isa bahwa tentang bangkit menaklukkan COVID, kalau saya ngambil hikmah pandangnya COVID di bulan Ramadan, tempahan perubahan dunia pendidikan. Karena sudah dibatasi dunia pendidikan saja. Nanti urusan yang agama segala macam itu nanti Ustaz Abdullah Aidi. Nah, beberapa catatan yang saya buat dari selama kita mengalami COVID ini, kita baru anggap 3 bulan diuji Allah dengan ini. Sebenarnya menempa kita berubah. COVID ini adalah sesuatu yang menakutkan. Kalau dulu orang perang, itu menggunakan kelihatan sekali tentara datang. Kita juga mengalami Belanda, Prancis, Inggris, Jepang. Itu bawa senjata mereka ke sini untuk merubah negara ini, untuk merubah hidup. Tapi ikut cara-cara mereka. Nah, akan tetapi COVID ini kirim pasukan yang saya kasih nama tadi Mr. Corona. Tapi setelah saya membuat ini dilihat oleh adik saya, ngapa Mister Corona itu kan keponakan saya. Corona itu katanya Mrs. perempuan. Jadi Mrs. Corona. Nah, makhluknya sangat kecil dan kita tidak lihat. Kecuali kita pakai mikroskop yang ukuran 1/jutaan mikron. Semua takut. Kita tidak lihat tapi tidak takut. Kalau kita bisa itibar, Allah kan tidak kita lihat. Dia tidak pernah lihat. Rasulullah tidak pernah ketemu. Tapi kita patuh kepada itu. Nah, ini COVID, itu kita takut. Nah, ini sebenarnya memberikan kepada kita bahwa kita harus kembali kepada apa yang seharusnya kita lakukan sebagai manusia. Banyak yang angku, banyak yang sombong, banyak segala super. Dia semua bisa dapat duit itu karena tangan beliau, karena kehebatan beliau. Dapat gaji besar karena profesor.
karena rektor. Itu dibuang semua oleh COVID ini. Siapapun takut di dunia ini. Kemudian dapat membunuh manusia yang melawan. Yang berani-berani dia bunuh. Tidak perlu dia nembak. Masuk dalam tenggorokan, ke kerongkongan, tendang di paru-paru. Selesai semua. Nah, tidak membawa senjata apapun organik apalagi. Termasuk senjata tajam. Kalau COVID yang Palembang, mungkin dibawanya pisau itu. Tapi tidak kelihatan. Nah, kemudian cuma perlu 2 minggu untuk memusnahkan manusia. Kalaulah manusia tidak hati-hati, habis kita ini. Dihabisi sama dia. Nah, oleh karena Bapak Ibu sekalian, saya mengajak, saya nanti akan setelah ini akan masuk ke dunia pendidikan tinggi. Nah, semua patuh dan taat. Kemudian kita dipaksa oleh Majelis Corona ini. Mau tidak mau, seperti ada camp ya, camp pembinaan manusia. Nah, kenapa saya kaitkan dengan bulan Ramadan? Bulan Ramadan juga camp pembinaan kita. Kita kembali kepada fitrah manusia. Apa yang harus kita lakukan. Sama dengan corona ini. Hanya corona ini ada ancaman mau mati. Jadi semuanya takut. Manusia ini kalau sudah mati takutnya dia. Ampun-ampun. Nah, memaksa manusia kembali ke hitoh. Ini saya pakai istilah NU nih. Hitoh. Kembalilah sebagai fitrah manusia. Kemudian mudah merubah pola hidup. Pola hidup kita ini bersih. Sebenarnya sudah diajarkan oleh agama. Zaman nenek-nenek kita dulu kan pola bersih, makan cuci tangan, sebelum tidur cuci tangan. Kemudian makanan-makanan yang sehat, bersih, halal. Ini sekarang corona itu nyuruh itu sebenarnya. Takut semua makan makanan yang tidak jelas. Kalau dulu tegok kalau bahasa Palembangnya. Mudah-mudahan yang di luar Palembang itu paham. Tegok itu artinya dimakan semua. Kemudian pola bergaul, adab dan etika. Nah, kita dulu kalau ingat masih kecil dulu, kita kalau nguap kan harus ditutup mulut. Sekarang corona nyuruh nutup mulut. Galau-galau suruh tutup juga ke ngomong. Kenapa? Karena di dalam badan kita ini ada aib. Ada aib. Jadi kita tutup kalau menguap. Nah, ternyata corona itu kalau dia tidak tutup, dia akan berkeliaran kemana-mana. Kemudian ada dalam bergaul, ada dalam rumah tangga, ada di dalam keluarga, ada di dalam masjid. Nah, jadi semuanya diatur balik. Jadi dengan satu ketuk, Allah ini merubah semuanya. Kemudian hidup simpel. Kita kan rumit benar hidup. Jadi uang kurang banyak lagi, cari lagi. Sehingga rumah tangga tidak terurus. Anak-anak berkeliaran. Sekarang dengan COVID, keluarga betul. Dan anak-anak itu yang paling syukur dengan COVID itu, dia merasakan betul orang tua itu ada. Selama ini anak pergi, orang tua udah hilang duluan. Anak pulang, orang tua belum pulang. Ketemunya pada saat apa? Tidur. Tidur, anak sudah tidur duluan dicium, setelah itu tidur. Nanti bangun sama-sama sarapan terus pergi, ngacir. Nah ini perlu kembalikan ke hitoh tadi. Fitrah kita sebagai manusia, kita kembalikan oleh Allah. Dan ini harus kita ambil betul-betul pelajaran atau iktibar. Nah, pola yang berikutnya adalah karena berkomunikasi. Kita sudah berubah. Kalau dulu kan harus mau ketemu benar. Ini dunia pendidikan terutama ini Pak Bluaidi nanti nyampaikan dari segi agama. Ini berubah betul. Saya mengamati dunia pendidikan kita saat ini adalah dunia pendidikan tidak normal. Di situ ada vandalisme, ada feodalisme, ada kezoliman, ada ketidakjujuran. Dosen banyak yang tidak jujur. Anak-anak dengan mata kuliah yang macam-macam tugas, tapi dia tidak berikan nilai. Taunya ujian akhir. Nah ini berbuat dosa sepanjangan. Tidak Allah ingin kita semua berubah, jangan lagi berbuat dosa. Nah yang selanjutnya adalah proses belajar mengajar. Ini saya kembali ke perguruan tinggi sana. Itu tadi pendahuluan untuk kenapa kita berubah. Proses belajar mengajar terreformasi dengan sendirinya oleh COVID ini. Sebenarnya Mas Nadiem itu datang pada saat yang tepat. Beliau nyebut merdeka belajar itu, ini COVID yang nyuksesnya. Sukses semua pendidikan tinggi. Meninggalkan cara-cara pelaksanaan mengajar yang konvensional dan feodal. Saya selalu sebut ujung feodal itu. Feodal itu misal contoh Bapak Ibu sekalian, kita mungkin banyak di antara kita ada dosen ya,
mengajar anak-anak, ngasihkan tugas, ini Ustazah Iza terutama ini, ngasih tugas ke anak-anak itu. Dia meriksanya beda sempat. Sebenarnya itu untuk apa sebenarnya? Ngabisi umur anak-anak, ngabisi umur kita. Kalau ditanya apa? Oh, dulu aku sekolah dulu seperti itu. Kita ini dididik bekas penjajahan Belanda. Jadi kita tidak nyalakan masa lalu, tapi masa lalu pada saat itu tidak sadar itu bahwa penjajah itu memasukkan sistem feodal itu. Ya, kalau dulu digebuki, pesantren kena gebuk dulu. Kalau siapa yang banyak kena gebuk, bagus. Seharusnya tidak begitu, ada yang lebih baik. Ada yang lebih baik, di-touch. Dengan apalagi kalau saya pesantren dipimpin oleh ustazah, itu lebih sukses daripada ustadz. Kenapa? Dia ada sentuhan ibu. Dan ada gebuk itu. Kalau ustadz ngebuk terus pegang rotan. Saya termasuk korban dulu di madrasah, kena gebuk terus. Ngaji saya bagus, kena gebuk ustazah. Kulin terus, ya jadi terpaksa bagus. Nah, seharusnya tidak seperti itu. Kita tidak nyalakan yang dulu, tapi mereka itu ikut melihat yang zaman penjajahan. Kemudian memangkas proses belajar mengajar yang mubazirin. Itu nih Sina, harus menghadap. Misalnya skripsi harus menghadap satu-satu. Janji misalnya kalau Yung Sri ini janji di Palembang, tiba-tiba kena tua dia lupa dia ke Indalaya. Anak-anak pun, Pak, Bu, kami sudah di bukit. Siapa nyuruh kau ke bukit? Jadi ujung-ujungnya mahasiswa yang salah. Nah, bagaimana kalau kami kirim email? Tidak boleh, harus ketemu benar. Nah, ini cara-cara feodal yang harus dibuang. Jadi harus kita pangkas. Karena mubazir, kita juga mubazir kalau menghadapi anak satu-satu. Gunakan IT. Nah, sekarang ini berjalan semua. Dengan 2 bulan, kita kena ini, termasuk kena dampak, saya proses semua itu. Menjadi beralih ke IT. Kemudian mempermudah, mengefisienkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa. Jadi tugas-tugas cukup saja kasih soal dengan anak-anak, suruh dia cari. Mbah Google itu lebih pintar daripada kita. Kita anak-anak, biarkan saja nyari Mbah Google, tapi paling tidak dia baca kan. Nah, kita juga sama aja dulu. Nyari buku-buku itu cuma tidak pakai Mbah Google, nyari kepustakaan kan. Sekarang sudah digital. Nah, kemudian Mbah Google menyiapkan juga digital. Jadi tidak salah Mbah Google itu. Rasa paling paling banyak sekarang ini Mbak Google itu dengan Ustazah COVID ini, karena dia merubah orang. Yang paling banyak pahalanya itu adalah merubah orang tua kembali mengurus anak di rumah. Dengan apa? Dengan sekolahnya Pak Reza itu diletakkan di rumah semua. Kelang kabut Pak. Banyak bapak yang jadi imam gelagapan baca ayat ditawuk anaknya. Banyak jadi viral. Nah, ini sesuatu yang menurut saya kita harus berubah. Kemudian mempermudah menggunakan distance learning, ya. Tidak mau sekarang. Kenapa? Corona ini, Mrs. Corona ini adalah generasi kesekian. Kita sudah pernah dulu pakai flu. Ya, diuji Allah dengan flu Bu. Yang terakhir kan flu burung. Kan flu Hongkong, flu segala macam dulu. Terakhir flu burung. Setelah flu burung, generasi berikutnya masuklah SARS. SARS kebetulan di kita tidak masuk karena itu daerah dingin. Nah, kemudian ini bisnis COVID ini masuk kemana-mana. Jadi ke depan artinya yang seperti ini akan terus ini. Karena mereka juga itu berevolusi, menyesuaikan diri. Nah, kemudian yang berikutnya adalah, saya sampai J saja. Mengajar online for all. Jadi keuntungan yang kita dapat dari itu, proses belajar mengajar kita berubah. Jadi narasumber misal Pak Abdullah Aidi harus ngasih seminar di Muslimat, kemudian nanti ngasih lagi di Surabaya misalnya. Kan perlu perjalanan. Sekarang satu saja semuanya bisa lihat. Jadi artinya narasumber kelas juga mengajar, artinya dosen satu saja, kemudian seluruh mahasiswa beberapa kelas. Ini sangat membantu sekali dengan trigger yang diberikan oleh Mrs. Kopi ini. Share, enrichment material sudah tidak terhitung lagi sekarang. Buku-buku itu tidak harus beli. Saya kemarin dapat buku agama, ada 350 buku agama yang dikasih oleh kawan, share webnya itu. Bisa download gratis. Artinya tidak terhitung kali lagi lah. Yang penting mata kita kuat untuk membacanya.
Referensi semakin ada, kemudian mempersingkat aktivitas pembelajaran, meningkatkan kualitas. Nah, itu kita tinggal lagi bagaimana ini digunakan untuk peningkatan kualitas belajar mengajar. Nah, ada beberapa catatan 2 bulan terakhir ini. Baru 2 bulan saja, MISIS mengajar kita di dunia ini sudah tercipta webinar, termasuk Musliman NU ini. Kalau dulu ini tidak dibolehkan oleh kementerian. Kuliah online tidak boleh, distance learning tidak boleh, harus izin, macam-macam. Sekarang oleh MISIS COVID ini, MISIS Corona ini berubah terpaksa, tunduk. Menteri juga tunduk. Nah, ini merubah kita semua. Kemudian ceramah online. Ceramah online sudah banyak, sekarang ada lagi Korma, yang semalam saya ikut itu. Yang dari apa namanya, Universitas UNES ya, mengadakan itu Korma, kuliah online Ramadan. Itu macam-macam nama. Semua mata kuliah menggunakan e-learning. Mau tidak mau. Siapa yang masih menggunakan konvensional, dia akan tertinggal. Wisuda sudah nanti aku tampilkan fotonya. Walaupun yang di ruangan itu kosong. Wisuda online. Tahun sendiri belum. Karena hasil puting kita cuma 15% yang mau. 80% nak ketemu rektor itulah. Apalagi anak buah Ustazah Iza ini. Nah, kemudian digital papers, semuanya pakai online, rapat daring. Nah, kegiatan ekonomi juga kita sekarang pasar bukan main itu yang lapak, buka lapak segala macam itu sekarang penuh. Nah, jadi dunia berubah saat ini. Nah, pesan saya adalah, ini nanti Ustaz Abdullah dia akan membahasnya itu, kita sebagai pemangku agama itu harus reformasi juga. Saya mengkritik sedikit masalah tidak sholat di masjid. Kenapa? Kumpul konvensional. Orang sudah pakai web. Saya kemarin bincang sama ketua masjid kita, kenapa tidak tugas masjidnya di masjid, connect dengan internet, orang-orang di rumah, sholat Idul Fitri, taruh di depan dia menghadap kiblat. Asal dipatuakan kan boleh itu. Karena hukumnya hukum darurat. Kita darurat orang tua saja tidak ada gitu sekarang. Jadi kalau orang tua itu, laki-laki misalnya dia ingin sholat Jumat, karena uzur, tidak sholat Jumat jadinya. Padahal kalau difasilitasi dengan web, itu bisa saja diikut, patuakan saja itu. Nah, mungkin Pak Bunga, saya sempat sampaikan ke NU, ke MUI, tapi tidak ada jawaban. Nah, supaya kita ambil langkah, kenapa sekarang kosong? Kita terlambat mikir. Nanti setelah ini baru buat keputusan. Ini barangkali para pemikir Islam ini, agama kita, tokoh-tokoh, kita harus sama-sama membuat ini. Nah, ini contoh-contoh Pak, terakhir dari paparan saya ini, mulai rapat virtual dengan Pak Menteri kami kemarin, seluruh rektor ngumpul di rumah masing-masing di kantor, sama Pak Menteri di kantor. Sama saja dengan kita berangkat ke Jakarta. Sekarang perlu ke Jakarta. Aku juga di Palembang, pacak sambil makan pempek. Dirubah oleh Ustazah COVID ini. Nah, kemudian ini nih, contoh lagi. Nah, punya saya tadi saya tayangkan ini. Kemarin Dirjen ini dilihat nih. Saya lihat Palembang, NU sudah melakukan ini. Nah, sudah harus juga diikuti dengan ada fatwa-fatwa yang harus kita tembus untuk kemaslahatan umat. Jangan sampai ibadah di masjid kosong. Kan tidak masalah kan, asal dia jurunya daruri. Ya daruri yang haram boleh dimakan. Kalau saya belajar madrasah dulu, daruri. Nah itu ada fatwa daruri kita belum banyak di kita ini. Kalau terjadi misalnya negara dalam keadaan chaos, apa yang harus dilakukan oleh umat Islam? Nah belum ada fatwanya. Nah ini barangkali PR kita ke depan untuk makanya COVID ini sebagai trigger menggerakkan kita semua supaya kita berubah. Dan yang paling penting adalah dia menyuruh kembali ke NU, kembali ke hikmah. Nah, kemudian wisuda virtual ini, nah, kosong di ruangannya, tapi pesertanya 1.500. Ini di ruangan wisudanya tetap ada beberapa saja yang sampai. Kemudian, ini lagi, ini virtual, kajian virtual bersama Pak Dirjen, ya. Kemudian bersama dengan rektor yang lain, banyak sekali yang sekarang 2 bulan ini saja, apalagi nanti kalau COVID-nya dia netap di sini, pokoknya ngincer siapa yang bandel lah juga. Siapa yang obat kembali ke hipno itu diselamatkan. Nah kemudian perubahan budaya efektif, efisien dan produktif. Saya merubah sudah buat keputusan kemarin Napim ini untuk kita sharing semua bahwa kita wajib melaksanakan proses belajar mengajar yang menggunakan IT terrecord. Perkuliahan daring itu sampai 50% diminta. Nah ini meringankan dosen sebenarnya.
Dia bisa ngajar 4 kelas itu sekali aja, dari rumah juga bisa, mau dari kantor juga bisa, sambil ngurus yang lain juga bisa, dia tugas luar juga bisa. Ini 50% nanti Unsri mulai semester akan datang. Dan bahkan ada wajib minimal 2 kali. Dan pakai Vicon seperti ini, virtual ini harus minimal 1 kali, wajib. Kemudian itu bisa saya ingat cara membuat Vicon ini. Kemudian penggunaan IT. Dan dosen wajib ikut dalam tim riset dan pengabdian. Inilah hasil Medis COVID ini merubah, dan Unsri juga ikut berubah. Saya yakin UIN juga sama. Dan seluruh perguruan tinggi. Mudah-mudahan kita berdoa semua niat baik kita, kemudian Allah angkat COVID-19 ini dengan meninggalkan perubahan yang sudah dia buat terhadap kita semua. Demikian barangkali Pak Bu Moderator, nanti kita akan diskusi setelah ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Baiklah, kita lanjutkan dengan pembicara kedua, yaitu Ibu Korina. Ibu Korina, di sini silakan Bu. Topik yang akan disampaikan adalah tentang pemerintah dan masyarakat bangkit bergandengan tangan melawan COVID-19. Untuk Ibu, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati ini sudah hadir Pak Sumber, Pak Profesor Tegap, yang saya hormati juga Profesor Lutfi, kemudian Ibu Dr. Haja Eza Zensukri, dan ada Bapak Dr. Andes, Levi MSc dari Nasional, dan yang saya hormati juga Ibu Moderator, Ibu Dr. Nurul. Izinkan saya pada kesempatan kali ini mewakili Bapak Sekretaris Daerah Pemerintah. Saya sendiri sebagai Kabak Pembangunan Kota Palembang. Pada kesempatan ini, seperti yang disampaikan oleh moderator tadi, pemerintah dan masyarakat menghadapi pandemi COVID-19 ini. Pada kesempatan ini kita menyadari pemerintah kita dipaksa untuk siap dan tidak siap bersama masyarakat menghadapi tentunya pandemi COVID-19 sangat mengejutkan. Tidak bisa kita bayangkan dalam waktu yang sangat cepat, dimulai dari Wuhan ke Indonesia, kemudian masuk ke Palembang, bagaimana kita terlihat harus bergerak cepat menghadapi ini semua. Nah, pemerintah di sini kita menyadari juga sebagai salah satu penyelenggara dari berbagai urusan yang melayani masyarakat, kita harus cepat bergerak menangani dari COVID-19 ini. Ada banyak kesadaran yang diberi juga yang membantu pemerintah saat ini dari pihak swasta, kemudian juga dari dunia akademisi, dari banyak universitas di Kota Palembang, kemudian masyarakat dan tokoh masyarakat juga, bahwa Palembang dalam arti di sini harus bergerak cepat menghadapi ini supaya jangan sampai kita terlambat. Seperti banyak kota-kota lain yang ada di banyak negara, seperti contohnya di Italia, kemudian juga di Inggris, dan di Brazil yang boleh dikatakan begitu menakutkan seperti itu. Nah, kita pemerintah Kota Palembang tidak ingin itu sampai terjadi di kota yang kita cintai ini. Karena itu pada awal langkah yang kita bentuk adalah bersama dengan berbagai pihak stakeholder, yaitu membentuk gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Kota Palembang. Nah, gugus tugas ini melibatkan semua elemen, Ibu Nurul. Melibatkan semua elemen masyarakat, baik itu dari pemerintah kota sendiri, kemudian juga melibatkan dari TNI, kepolisian, dan juga melibatkan dari elemen-elemen masyarakat, dan juga tentunya dunia pendidikan. Banyak pihak universitas bukan di dalam tim ini. Nah, alhamdulillah tim ini dalam masa pelaksanaan tugasnya ini sudah bergerak cepat, Bu Nurul, walaupun
kita sudah menyiapkan banyak langkah-langkah di dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 supaya tidak menyebar di Kota Palembang. Dan memang langkah ini sangat berat apabila kita tidak didukung oleh masyarakat tentunya. Nah, di dalam kita memerlukan dukungan dari masyarakat dan semua juga elemen dari lapisan masyarakat, baik itu swasta, dunia akademisi, kita tentunya memerlukan suatu aturan atau regulasi sebagai tuntunan kita, dan juga sebagai bentuk kepastian hukum bagi kita. Pemerintah Kota Palembang dalam hal ini di bawah komando dari Wali Kota Palembang dan kita bersama TNI dan kepolisian dan juga semua elemen masyarakat, kita menerbitkan beberapa aturan dalam arti di sini mencegah Palembang ini tidak terjadi. Ini masih terjadi, tapi paling tidak kita memperlambat hal itu. Pemerintah Kota Palembang sudah menerbitkan beberapa surat edaran, terutama yaitu yang pertama kali yaitu mengenai penggunaan masker. Bagaimana kita walaupun belum memberlakukan PSBB, kita sudah mengharuskan warga Kota Palembang itu untuk menggunakan masker di dalam mereka beraktivitas. Kemudian kita menyadari juga mengikuti perkembangan yang ada, melihat di beberapa kota juga di Indonesia, kita juga perlu mengatur, tidak hanya cukup di masker, kita juga harus mengatur bagaimana masyarakat di dalam beraktivitas, baik itu di dalam melakukan pendidikan, kemudian juga dalam arti bertransaksi, di dalam perekonomian, dan juga hal lainnya itu memerlukan suatu social distance ataupun menjaga jarak. Karena itulah pemerintah Kota Palembang menerbitkan surat edaran, yaitu mengenai penegakan dan penerapan sanksi di dalam pelaksanaan kegiatan, pengendalian, pencegahan, dan penanganan penularan COVID-19 di Kota Palembang. Yang antara lain, poin yang diatur yaitu mewajibkan setiap orang untuk menggunakan masker, Bapak Ibu semua. Karena ini tidak lain, masker ini sangat penting. Jadi ada semboyan, maskermu untukku, maskerku untukmu. Ini adalah benar, Bu, Bapak Ibu semua. Karena apa? Virus ini seperti yang dikatakan Prof. Anis Agap tadi sangat berbahaya. Mematikan manusia cukup dalam waktu 2 minggu. Apabila imun tubuhnya tidak begitu kuat. Nah, ini paling tidak dengan menggunakan masker, kita mencegah virus dari kita kepada orang-orang di sekitar kita, dan kita juga tidak tertular dari virus yang ada di orang-orang yang ada di sekitar kita. Ini pencegahan awal. Dan juga di dalam surat edaran ini kita juga mengharuskan masyarakat, juga pemilik-pemilik toko, perkantoran untuk menyediakan sarana untuk cuci tangan. Cuci tangan ini juga seperti hasil penelitian yang sering disampaikan bahwa virus COVID sabun dan juga mungkin beberapa bahan lain yang bisa kita laksanakan sewaktu kita mencuci tangan. Nah, karena ini sudah menjadi suatu keharusan, bisa kita lihat di banyak tempat di Kota Palembang, baik itu toko, kemudian juga di kantor, itu di setiap pintu masuk sudah menyediakan peralatan untuk cuci tangan. Kemudian juga kita pemerintah dalam hal ini mengharapkan juga semua pihak untuk maaf ya Bu, waktunya 1 menit lagi ya Bu. Untuk mewajibkan juga setiap perusahaan untuk menjaga social distance untuk semua karyawannya. Diatur baik itu WFH atau work from home, itu sudah diterapkan oleh pemerintah Kota Palembang sendiri, bagaimana ASN-nya diatur untuk sip-sipan kerjanya, kemudian juga untuk menjaga jarak. Dan yang terakhir itu juga kita menginginkan semua masyarakat yang menggunakan moda transportasi, terutama transportasi umum, untuk menggunakan masker dan juga menjaga jarak tempat duduk. Nah, kita harapkan pemerintah Kota Palembang, masyarakat mematuhi itu semua. Ini tidak lain adalah untuk kebaikan kita bersama dalam rangka untuk mengurangi COVID-19 ini, dan pada akhirnya nanti kita berharap COVID-19 ini hilang sama sekali dari Kota Palembang. Mungkin Amin. Itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Sekarang kita lanjutkan dengan pembicara ketiga, Bapak Profesor Dr. Abdullah Idi, Magister Master of Education.
kita akan mendengarkan materi tentang kebangkitan dunia pendidikan Islam. Waktunya disilakan, Pak. Baik, terima kasih. Maaf ya Pak, waktunya 5 menit ya Pak. 5 menit. 5 menit Pak, karena tadi Berapa kita menit? sudah mundur banyak. 5 menit. 5 Baik. menit ya Pak. Ya, mana dapatnya? Ya, mana dapatlah ya. Oke. Ya Yang Pak. saya hormati sumber Pak Prof. Anis, Rektor Unsri, Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Reza Palepi. Wah, ini angin nih. Angin kuat ya, maaf ya. Angin sedang kuat ini. Ibu Dr. Riza, dan Ibu Corona, apa? Berlina ya? Korlena. Korlena. Ini sedang angin ini. Baik, ya saya akan menyampaikan secara singkat tentang secara kebangkitan nasional dan pendidikan Islam, bahwa seperti kita ketahui pendidikan Islam itu tidak terlepas dari perjuangan dalam menuntut kemerdekaan. Jadi kalau kita lihat bahwa baik, kalau kita lihat bahwa sampai dengan tahun 1850 tidak ada perhatian sama sekali dari pihak bangsa kolonial untuk pendidikan orang pribumi, saya katakan demikian. Tapi baru dimulai 1850 itu memberi pendidikan tentang baca tulis, kemudian tentang untuk bekerja kasar di kantor yang didirikan oleh Belanda. Nah itu jadi itu pendidikan Islam ataupun pendidikan secara umum prakolonial, yaitu yang saya masih ingat sedikit pelajaran sejarah itu. Kemudian pendidikan Islam itu sebenarnya sejak ada sejarah bangsa ini, jauh kedatangan bangsa kolonial itu, pendidikan Islam itu sudah ada, yaitu berupa pengajian-pengajian ataupun halakoh-halakoh yang ustazahnya, terutama ustaz para kiai itu didatangkan atau mereka belajar ke Mekah itu secara menahun, termasuk mungkin Kiai Haji dan Fikri ini, bapaknya Izzah ini saya kira, tapi dia belakangan barangkali ya. Nah jadi pendidikan Islam itu tetap eksis walaupun bangsa kolonial itu ada. Jadi dan para kiai sering sekali juga sebagai pejuang. Mereka juga pejuang, tapi setelah masuki kemerdekaan mereka kembali lagi ke pesantren. Yang mengelola negara ini adalah banyak lulusan dari pendidikan nasionalis yang merupakan cikal bakal dari pengembangan dari pendidikan kolonial itu. Nah, jadi pendidikan Islam berkembang sampai dengan kemerdekaan itu dalam bentuk dualisme sistem pendidikan nasional, yaitu Islam dan nasional. Sebenarnya itu bertolak dari sejarah perjuangan itu sendiri. Memang Islam itu tersingkirkan, kemudian yang diakomodir oleh pihak kolonial itu adalah pendidikan yang bersifat pendidikan umum. Jadi memang tidak boleh masuk politik, kemudian tidak boleh sekolah yang bagus. Biar aja orang pribumi itu bodoh-bodoh, karena kalau pintar dia memerdeka nanti. Nah, tapi pada tahun 1908, ya munculnya kebangkitan ini yang digagas oleh Dr. Soetomo, kemudian tahun 1928 berdirinya Sumpah Pemuda, kemudian adanya pergerakan juga oleh Louis Dekker yang Indo-Indonesia dan Belanda itu ya, maka itu mulai ada kesempatan Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda karena beliau tidak mau dibuang di tempat lain.
awalnya mau dibuang ke Bangka dan Banda, tapi dia memilih ke Belanda. Kesempatan dia belajar itu. Nah, sebenarnya ini gagasan dari itu. Jadi pendidikan Islam juga muncul setelah ada gagasan tentang syarikat dagang yang muncul kemudian menjadi syarikat Islam. Yang isinya salah satu adalah pengajaran Islam itu sendiri. Selain persoalan kebudayaan, kemudian persoalan ekonomi, kemudian ada persoalan pengajaran. Itu awalnya di sana. Jadi memang cikal bakal pendidikan Islam itu muncul dari perjuangan itu sendiri ya. Jadi memang basis pendidikan Islam itu sudah kuat. Sebelum kedatangan kolonial pun banyak kesultanan-kesultanan. Jadi mereka sudah maju sekali pendidikan Islamnya, dibawa oleh kalau dalam sejarah kita baca pedagang Gujarat dari Timur Tengah juga, makanya pendidikan Islam itu berkembang dalam bentuk kesultanan-kesultanan. Saya singkatnya bahwa karena waktu terbatas, untuk generasi ke depan, terutama generasi NU, bahwa menuntut ilmu itu ternyata sudah diwariskan oleh para founding fathers kita, para ulama, para kiai, kemudian dideklarasikan dalam kemerdekaan kita dalam preambul. Yang pertama, sila Pancasila yang pertama, ketuhanan Yang Maha Esa. Jadi pendidikan Islam itu di Indonesia atau pendidikan nasional di Indonesia itu selaras dengan tujuan pendidikan Islam sebenarnya, yaitu intinya ingin menyelamatkan generasi muda kita, bangsa kita ini, dunia dan akhirat. Ya kalau kita lihat, jadi kalau dihilang saja kata ketuhanan itu, ya akhiratnya hilang itu. Nah, oleh sebab itu, alhamdulillah sampai sekarang itu masih bisa bertahan. Oleh sebab itu, kalau di negara maju justru mereka risih dengan persoalan mencari keyakinan, seperti di Eropa, di Australia, dan saya ngamati sendiri, kebetulan S2 saya di Australia. Mohon maaf, Islam itu berkembang hampir di kota kecil pun ada, di Eropa juga begitu. Luar biasa ya Pak. Belgia dan Jerman, ya, kebetulan juga saya pernah riset di sana sebulan, jadi saya ngamati itu. Dan ini membuktikan bahwa memang Islam itu rahmatan lil alamin. Oleh sebab itu, menurut saya yang harus dilakukan oleh generasi muda NU ke depan adalah menuntut ilmu apa saja. Karena itu semuanya adalah ibadah dan itu sudah diwariskan oleh para founding fathers kita, dan itu merupakan tuntutan ajaran Islam itu sendiri. Jadi kemajuan zaman Abbasiyah misalnya, itu kan tidak membedakan dikotomi antara pendidikan umum dan pendidikan Islam. Ya, ini yang sedang dikembangkan, terutama termasuk transformasi YAIN menjadi UIN, itu sebenarnya dalam rangka merealisasikan kembali kemajuan pada zaman Abbasiyah itu, dan merupakan tujuan pembangunan nasional itu sendiri. Iya Pak, terima kasih banyak Pak. Jadi, maaf ya Pak. Itulah tujuan. Maaf Prof. Kemudian menjaga nilai-nilai akhlakul karimah. Tadi dibilang Anis bahwa kita bernotabene kadang itu dosen Islam, masalah Islam, tapi kita lupa bahwa soal akhlak, etika itu sangat penting. Padahal kita berbuat sedikit saja kebaikan itu akan membawa kita jaminan ke surga. Sedekah biji kurma pun akan membawa kita ke surga dan dapat pahala. Dan membuang duri di jalan juga demikian kata hadisnya. Ini. Kemudian yang terakhir adalah saran saya adalah bahwa kerja keras. Jadi banyak sebenarnya generasi kita ini pintar-pintar tapi kurang kerja keras karena mental instan. Mental instan ini adalah mental cepat memperoleh sesuatu. Ingin pintar nggak, ingin kaya, nyopet misalnya. Atau kalau di kantor ingin kaya, korupsi misalnya. Padahal itu warisan dari zaman Belanda itu.
berupa Ya, upeti. Pak. Jadi, Terima kasih banyak, Pak, merupakan Profesor. lukisan yang tidak sah. Jadi Maaf, beda Profesor, waktunya memberi sudah habis. sah dengan tidak. Kalau memberi sah itu sedekah dalam Islam. Tapi kalau mengambil hak orang lain itu yang tidak boleh dilakukan. Yang disebut itu adalah korupsi, atau dalam hadis Nabi itu dikatakan gulut itu. Gulut itu adalah mengambil hak orang lain secara tidak sah. Jadi itu tidak dibolehkan. Bahkan Nabi mengatakan sedekah kita mengambil dari hasil dari yang tidak sah itu nilainya 0. Nah, kalau bahasa kitanya 0. Tidak ada sama sekali dampak positif. Itulah karena waktu saya mohon maaf juga tidak buat makalah, tapi ya saya kira poin-poin itu yang ingin saya sampaikan. Terima kasih, Kita Pak. harus belajar juga dengan Jepang, dengan Malaysia ya. Orang Jepang itu walaupun sudah maju, mereka tidak lupa dengan agamanya, Shinto itu. Saya ada kawan dari Jepang, sangat hormat sekali. Saya terkejut karena dia negara maju tapi dia hormat dengan saya. Itu pengaruh dari agamanya. Orang Malaysia juga identitas Melayu, Islamnya, kalau mereka belajar luar negeri itu sangat menonjol ya. Saya lihat kawan-kawan saya waktu di Australia dulu yang banyak pakai jilbab itu orang Malaysia. Kalau saya tidak mengerti soal ibadah mereka ya, kemudian identitas Melayunya, Islamnya sangat menonjol. Saya kira itu pengaruh dari pendidikan Islam itu sendiri. Jadi pendidikan Islam bisa madrasah, bisa di sekolah. Semua itu adalah sangat penting. Saya kira sekian dari saya. Dan saya mohon maaf karena mungkin suaranya tidak bagus. Karena saya juga jujur saja mau cepat. Bagaimana waktunya tinggal? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terima kasih, Prof. Kita lanjutkan. Selanjutnya, pembicara kita yang keempat adalah dari Ibu Dr. Hajah Zazen Sukri, MPD. Silakan Ibu memaparkan materi kita pada hari ini dengan pemuda, perempuan, dan pandemi. Silakan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus tak suaranya yuk? Waktunya hanya 4 menit. Masya Allah, alhamdulillah. Bagus suaranya, bagus. Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Berbuka puasa dengan bakwan, beli bakwan di Talang Ratu. Semangat pagi menjelaskan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan silakan ditulis. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Abdullah Idi, Kak Reza, Ibu Korlena, dan Ibu Nurul yang teman-teman semua yang berbahagia. Kabar Alhamdulillah Muslimat NU hari ini menyelenggarakan berkat kerjasama semua pihak. Mudah-mudahan semua tercerahkan, semua tercerdaskan. Alhamdulillah. Webinar ini salah satu dasarnya adalah dengan mengambil ayat Quran, walaqad atayna Dawuda wa Sulaiman ilman wa qala alhamdulillahilladzi faddalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Sesungguhnya kami telah memberi ilmu kepada Nabi Daud dan Sulaiman. Keduanya mengucapkan segala puji bagi Allah yang melebihkan kami dari kebanyakan hamba-hamba yang beriman. Alhamdulillah hari ini kita diizinkan Allah untuk menuntut ilmu, mencari ilmu, menjala ilmu di bulan Ramadan ini dengan pakar-pakar yang luar biasa. Kami hanya pelengkap penderita saja. Mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu dan kita semua tercerahkan. Alhamdulillah. Kemudian kita lihat karena ini adalah hari kebangkitan nasional, momen kebangkitan nasional, tanggal cantik hari ini Bapak Ibu, tanggal 20 bulan 5 tahun 2020. Maka kita lihat bahwa pemuda Budi Utomo, pendiri Budi Utomo itu sebelum-sebelumnya telah ada pemuda-pemuda dalam Al-Quran yang lebih hebat, yang sangat hebat ya, yang inspirasi kita semua termasuk berdirinya Budi Utomo dan pemuda-pemuda yang mendirikan Budi Utomo. Kita lihat saja di dalam Quran ada pemuda Ashabul Kahfi yang luar biasa, yang punya karakter yang kuat, yang cerdas ya, yang kuat ya,
Kemudian kita kenal ada Salman Al-Farisi yang cerdas, yang punya ide, membuat parit Khandak sehingga selamatlah umat muslim bersama baginda Rasulullah SAW. Kemudian kita kenal ada Said Nursi dari Turki, ini ada seorang ilmuwan yang bergelar Badi'uz Zaman. Dari masih kecil sudah luar biasa, sampai beliau menjadi tokoh ilmuwan, ulama yang terkenal. Kita kenal juga Al-Fatih yang membuka Konstantinopel, menaklukkan Konstantinopel. Baru berusia 21 tahun. Dia menjalankan kapal-kapal tidak dari laut, karena laut semuanya dikepung, tapi melalui darat yang luar biasa. Lalu 1908 muncullah Budi Utomo dengan Dr. Sutomo dan kawan-kawan. Tapi pemuda rujukan kita yang luar biasa adalah baginda Rasulullah SAW. Dari usia 12 tahun saja sudah mengembala domba, sudah berdagang ikut pamannya Abu Thalib. Umur 17 sudah memimpin kafilah dagang, hingga beliau ke luar negeri, ke 17 negara, antara lain Yaman, Syria, dan sebagainya. Kemudian di usia 25 sudah dipercayakan oleh Siti Khadijah untuk memimpin perdagangan yang sangat luas. Usia 40 diangkat menjadi Rasul sampai usia 63. Pemuda Muhammad, yaitu baginda Rasulullah SAW, memiliki sifat 4 macam, yaitu siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Yang ini sebagaimana telah disampaikan oleh pembicara terdahulu akan kita share menjadi karakter kita, ya, menjadi sikap kita dalam menghadapi apapun yang terjadi di sepanjang zaman kehidupan kita. Kita memang harus belajar dari pendahulu kita, saudara-saudara, bapak, ibu-ibu, dan para pendengar seluruh Indonesia, para penikmat webinar seluruh Indonesia. Mari kita belajar dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang tawakal, walaupun ujiannya berat. Siti Hajar, istrinya, perempuan yang hebat, sehingga muncullah yang melegenda, yaitu ibadah sa'i. Muncullah Zam-Zam dari perjuangan yang hebat ini. Jadi ibu-ibu itu hebat, ibu-ibu itu kuat, ibu-ibu itu tawakal. Ini berkat ajaran dari suami yang soleh, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita juga belajar dari ayahnya Imam Suyuti. Beliau adalah pengarang kitab tafsir Jalalain. Beliau dikenal dengan Ibnul Kutub, kutu buku kata kita, karena orang tuanya memfasilitasi dengan banyak bacaan. Kita juga harus belajar dengan Ibnu Jauzi. Imam Ibnu Jauzi menjadi ulama terkenal karena ayahnya, ibunya memfasilitasi beliau dengan banyak memberikan kitab, menyuruh beliau belajar. Kita juga mesti belajar dengan Imam Yahya bin Mu'in, gurunya Imam Bukhari. Beliau sampai mengoleksi referensi yang sangat banyak atas ridho orang tuanya. Ini adalah pemuda-pemuda yang luar biasa. Next, sedikit lagi. Karena cuma 4 menit, kita diburu-buru ya, Bapak Ibu. Lalu untuk perempuan-perempuan di Indonesia, di seluruh dunia, beserta para laki-laki pendampingnya yang harus kita lakukan di rumah bersama para pemuda, bersama anak-anak, seperti kata Prof. Anis tadi, adalah bersama-sama di rumah. Ayo kita buka Quran, kita buka pedoman kita. Di dalam Quran, ada yang lebih hebat dari Power Ranger, lebih hebat dari Batman, Superman. Siapa? Mereka itu, Ashabul Kahfi. Bisa tidur 309 tahun dengan badan yang tidak cacat sedikit pun. Kita kenal dengan Nabi Uzair, tidur 100 tahun ya. Itu dengan tidak rusak badannya. Kita melihat ada spider di surat Al-Ankabut ya. Jadi jangan bangga hanya melihat Spider-Man. Al-Quran sudah lama memperkenalkan spider. Al-Ankabut itu spider merupakan ibrah bahwa kita tidak boleh memilih rumah yang tidak tahan lama. Dunia ini adalah rumah yang akan kita tinggalkan. Inilah rumah laba-laba. Inilah rumah yang mudah hancur. Maka kita akan mencari, memilih rumah yang abadi, yaitu di akhirat nanti. Kita juga melihat ada hudhud, ya, burung yang bisa bicara dari negeri Sabah. Kemudian kita juga melihat orang tajir yang tidak sombong, seperti Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian kita melihat Korun di dalam Quran, orang kaya yang kikir. Kita juga membaca kisah Abu Lahab beserta istrinya yang sama-sama punya sifat iri, punya sifat dengki, ingin menghancurkan perjuangan baginda Rasulullah SAW. Kita juga belajar dengan perempuan-perempuan hebat seperti Asia, istri Fir'aun. Walaupun punya suami yang zalim,
tetap kadar imannya tidak berubah. Kita juga punya contoh teladan Ibunda Nabi Isa alaihissalam, perempuan yang super, yaitu Siti Maryam, yang bahkan namanya disebut Allah, diabadikan Allah dalam Al-Quran 34 kali, menyebar dalam 11 surat. Sungguh perempuan-perempuan memang hebat. Lalu kita akan berburu kembali melihat alam, melihat COVID, melihat Corona, seperti dikatakan oleh pembicara sebelumnya. Kita akan belajar tidak hanya dengan guru-guru yang berbentuk manusia, kata Prof. Nasaruddin Umar. Kita akan belajar dari batu, dari hewan, dari kayu, termasuk dari Corona. Kita bisa kembali ke Hitoh, karena memang digiring dan dipaksa oleh Corona. Kita juga bisa belajar dari hewan, seperti sapi betina, Al-Baqarah. Dia makan rumput tapi mengeluarkan susu. Kita belajar dari laba-laba, Al-Ankabut, di dalam Al-Quran. Rumahnya yang tidak kokoh. Kita belajar dari gajah, Al-Fil, yang walaupun badannya besar, bisa dihancurkan oleh burung ababil. Kita juga belajar dari kuda perang, Al-Adiyat, yang merupakan kebanggaan orang, padahal bisa dihancurkan. Kita juga belajar dari hewan ternak, Al-An'am, surat Al-An'am, bahwa hewan-hewan sudah disiapkan sama Allah untuk dimakan. Kenapa kita makan yang tidak halal? Kenapa kita makan yang merusak badan kita? Sehingga muncullah wabah ini ya. Kita belajar dari semut, An-Naml, persatuannya, toleransinya, keramah tamahannya. Dan kita belajar dari lebah yang tidak pernah merusak lingkungan, yang tidak mengganggu kalau tidak diganggu. Ini luar biasa. Ini adalah guru-guru kita semua. Slide saya yang terakhir adalah 3W untuk pemuda kekinian, untuk pemuda masa kini. Yang pertama wakaf, yang kedua wukuf, yang ketiga wafat. Mari kita wakafkan diri kita, ilmu kita, pengetahuan kita, kemampuan kita untuk membangun bangsa ini. Mari kita wukuf di tempat yang benar. Kita jangan menyalahkan Corona, seperti kata Pak Rektor tadi. Tapi kita belajar dari Corona, bahwa kita harus berbuat benar, bahwa kita harus kembali berbuat sesuai dengan yang kehendaki oleh Allah. Kita belajar dari kisah Luqman ya. Bagaimana Luqman bisa diabadikan di dalam surat Luqman. Dengan untanya itu, karena beliau mengajari anaknya berkarakter, tidak galau, tidak mengikuti apa yang dikatakan orang, padahal yang dikatakan orang itu belum tentu benar. Lalu pada akhirnya pemuda dan kita semua akan wafat. Kita tidak hanya meninggalkan gajah saja mati, meninggalkan gading, harimau mati, meninggalkan belang, orang mati, meninggalkan sejarah. Kita tidak hanya membaca sejarah, tapi kita menjadikan diri kita sebagai orang yang mengukir sejarah. Sesudah terakhir minum serasi, atur duduk berjarang-jarang. Cukup sekian dan terima kasih. Kita doakan Corona segera pulang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mana nih? Terima kasih Dr. Iza, bagus sekali dengan pantunnya. Baiklah, pembicara terakhir itu adalah Bapak Dr. Andes Haji Reza Paletti, Pak. Silakan, waktunya Baik. sangat terbatas sekali, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati teman-temanku narasumber, baik dari senior saya, Pak Prof. Anies, maupun saudara saya, Prof. Idi, Adinda Dr. Iza, maupun yang mewakili Pak Ratu Dewa, serta para peserta seminar yang insya Allah semua kita diberkahi oleh Allah SWT. Amin. Saya tidak banyak. Materi sudah tadi mulai dari Pak Anies sudah cukup lengkap. Ditambah Pak Idi dan Pak Idi cukup menggebu dari adikku Dr. Iza. Saya hanya menyatakan sesuai judul saya atau topik saya, semangat belajar di era COVID-19. Di mana saya memberikan apresiasi kepada panitia, yaitu seminar webinar dalam rangka Hari Kebangkitan Nasional dengan topik atau pokok bahasa kita bangkit taklukkan COVID-19. Pada kesempatan ini, tentu kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan tetap semangat terhadap dunia pendidikan di lapangan.
yang merupakan ujung tombak kami para kepala sekolah, ditambah yang namanya supervisor atau pengawas maupun guru yang jadi tombak terdepan terhadap anak didik. Tentunya saya mendukung program seminar hari ini dilakukan oleh Ibu Dr. Iza dan kawan-kawan. Karena Muslimat NU Pici Palembang telah melakukan itu hal yang luar biasa. Apa sebab? Kita berikan aplaus dulu. Karena keberhasilan anak didik itu didominasi oleh kaum ibu. Sejauh mana berhasilnya anak didik itu sejauh mana motivasi pendidikan diberikan oleh kaum ibu atau rumah tangganya di rumah. Maka ini tepat. Ibu Dr. Iza tadi dengan panjang lebar mengumpulkan pemuda-pemudinya yang dalam hal bangkit. Semangat yang ada di pendidikan kita Sumatera Selatan, itu tentunya kita ketahui dunia sudah canggih karena mampu mendekatkan yang jauh dan bisa bertatap muka dengan segudang aplikasi yang dapat kita gunakan di kala pandemi corona ini. Ini new era. Kita dadakan adanya pandemi corona ini. Dengan tidak ada aba-aba dan tidak ada kesiapan, tapi alhamdulillah teman-temanku, pengawas, kepala sekolah, guru tetap semangat. Semangat dan juga anak-anak. Menurut hasil evaluasi kami, minggu pertama itu semangatnya bukan main dengan belajar kecanggihan teknologi, apakah daring maupun luring. Minggu kedua dan ketiga mulai merosot, tetapi dengan bekal, terutama manajemen kepala sekolah yang kami bekali itu Pak Prof Anis, bahwa kepala sekolah, pengawas dan guru, termasuk diri saya sebagai kepala dinas, kepala bidang sekretaris, bukan hanya kecanggihan untuk speed, kecepatan di dalam handphone apapun namanya gadget. Kalau lemot 2G kan, kalau cepat itu biasanya 4G. Nah, bahwa kiat-kiat semangat untuk dunia pendidikan di Sumatera Selatan, saya bekali termasuk dari diri saya, pengawas kepala sekolah dan kepala bidang, termasuk guru, anak-anakku, yaitu harus ada 4G. 4G apa? 4G. G pertama, gagasan. Apakah saya sebagai kepala dinas, apakah teman sebagai kepala bidang, kepala sekolah, guru, harus punya gagasan. Dari ide timbul gagasan. G kedua, harus digerakkan. Jangan didiamkan. Jangan omdo atau omong doang. G ketiga, harus gaul. Bagaimana tidak gaul kalau kita hanya istilahnya kata di bawah tempurung? Bagaimana sekolah itu akan berhasil? Kalau manajemen atau kepala sekolahnya hanya kata di bawah tempurung, apalagi gurunya. G keempat, harus ada program, memang kayaknya main-main, tapi ini serius dalam tanda kutip positif. Yaitu Pak Anies maupun Prof Idi harus ada program gila. Atau bahasa Palembang gilo. Apa sebab? Kalau program gilo itu jelas-jelas program yang tidak masuk akal. Kalau tidak masuk akal, tidak berhasil, wajar. Namanya tidak masuk akal. Tapi kalau program Gilo ini berhasil, hasilnya luar biasa. Bukan biasa-biasa saja. Nah, dengan kode 4G atau speed 4G ini, mudah-mudahan semangat di dunia pendidikan, khususnya di Sumatera Selatan, walaupun era pandemi, tetap semangat dengan tentunya ikhlas. Kemudian terakhir, pada kesempatan yang baik ini juga, tentunya apa yang telah dilakukan, kami berharap kepada orang tua wali murid, bersabar. Karena sini diuji juga orang tua wali murid, merangkap sebagai guru. Yakin pasti anak banyak bertanya kepada ibunya atau orang tuanya. Kelihatan di situ ibunya harus siap dan belajar juga. Nah, oleh karena itu, kami juga menyarankan kepada pihak kepala sekolah agar guru-guru jangan hanya bisa memberi tugas. Karena ada keluhan dari orang tua wali murid, merepotkan ibunya, apalagi ibunya sebagai pekerja. Tentunya ini terjadi mungkin
anaknya terlampau manja, yang selama ini mungkin langsung berhadapan di depan guru, tapi ini juga dunia maya yang dihadapi, hanya suara, wajah dari gurunya, tapi yang dihadapi nyatanya orang tuanya di samping. Tentunya membebani orang tua. Maka kami berharap pada orang tua murid bersabar. Mudah-mudahan dengan bersabar ini semangat di anak-anak tetap akan berkobar. Kami juga dari dunia pendidikan, alhamdulillah ini dinas pendidikan, memberikan wanti-wanti kepada pihak sekolah. Jangan hanya memberikan tugas, tapi juga berikan variasi. Bagaimana sifatnya mungkin seperti diskusi, termasuk fungsikan juga guru BK bagi anak-anak yang malas-malasan, yang mungkin selalu menganggap enteng dan selalu tidak penting namanya belajar itu. Inilah letaknya apa yang dikatakan Pak Anies, manfaat pandemi ini sangat besar. Semua akan menyadari. Tetapi di balik kecanggihan yaitu teknologi, Pak Prof. Anies dan Pak Prof. Idi maupun narasumber lain serta peserta lainnya tidak tergantikan seorang guru atau seorang dosen di hadapan siswa atau mahasiswanya. Itu yang harus kita garis bawahi. Secanggih apapun aplikasi seperti hari ini yang kita lakukan, belum tergantikan keberadaan tatap muka seorang guru terhadap siswa, seorang dosen terhadap mahasiswa. Apa yang masalah teori-teori tadi sudah disampaikan oleh Profesor Anies. Itu saja, mungkin kita sangat tepat kalau banyak diskusi saja, hal-hal yang mungkin perlu diketahui oleh para peserta. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Ya, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, saya sudah lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan oleh para peserta secara global yang bisa saya tangkap di sini. Sebagian besar itu bertanya tentang yang pertama kepada pemerintah, ya pemerintah daerah, pemerintah kota, itu mempertanyakan bagaimana tindakan pemerintah terhadap masyarakat yang belum mengindahkan larangan dan juga aturan-aturan, misalnya masih mengadakan sholat di masjid untuk sholat Jumat dan juga tarawih, ada juga ditanyakan, dan juga kapan masyarakat itu diberikan rapid test ya untuk mengurangi pandemik ini. Mereka mengharapkan juga ada rapid test dilakukan itu, dan juga apakah ada kontribusi dari pemerintah bagi penggunaan e-learning dari pemerintah ini untuk e-learning kepada mahasiswa atau juga pada siswa-siswa sekolah yang sekarang sedang memakai sistem daring. Dan ada juga pertanyaan kepada sekolah dan juga pada universitas, bagaimana solusi bagi universitas, bagi dosen atau juga mahasiswanya yang lokasinya jauh dari kota sehingga tidak bisa mengakses lewat online learning, dan bagaimana juga untuk masalah kuota di sana juga ditanyakan ada. Setelah itu ada juga yang bertanya bagaimana menyikapi soal atau juga tugas-tugas yang begitu banyak dari guru-guru sehingga kewalahan. Ini kebanyakan wali murid merasa kewalahan dalam membimbing anak-anak di rumah, padahal mereka juga banyak tugas-tugas yang lain yang harus dikerjakan selain membimbing anak-anak di rumah. Dan seperti yang dikatakan Pak Anies di awal tadi. Ada juga Pak yang mengatakan bahwa apakah benar Pak sekarang guru itu hanya menerima gaji buta? Betul. Atau dosen hanya menerima gaji buta Pak sekarang? Juga bagaimana pendapatnya? Ada juga mahasiswa yang merasa sedih karena dia sekarang di ujung masa studi dan mengalami masa
yang pandemik seperti ini, minta solusi dari rektor bagaimana Pak. Ada juga yang seperti itu Pak. Dan itu sebagian besar yang bisa kami tangkap Pak. Silakan ditanggapin oleh bapak-bapak dan ibu-ibu. Terima kasih. Oke, baik. Makasih Nurul. Saya dulu ya. Ustaz Silakan Reza, Pak. Ustaz Abdullah Edi, dan Ustazah Iza, dan Bu dari Pak Sekda Kota. Sebenarnya begini, beberapa pertanyaan saya sudah baca ya. Pada intinya, untuk perguruan tinggi dulu. Perguruan tinggi itu, memang yang ribut sekarang ini kan masalah pulsa banyak termakan. Kalau dari awal tadi saya menyatakan bahwa disampaikan juga oleh Pak Abdullah, ini kita belum siap. Tiba-tiba ini datang. Nah, sebenarnya kalau urusan bencana dunia ya, kalau kita perhatikan, saya tinggal di Amerika 3 tahun. Mereka itu kalau lagi snow itu membunuh juga snow itu. Siapa rumah tidak ada heater pasti mati. Nah, tapi mereka udah siap. Kenapa? Sudah menggunakan teknologi dan mereka lebih dahulu mengalami itu. Nah, kita ini kan baru ini dadakan. Termasuk rektor juga banyak yang buka ini aja, buka Zoom aja nyuruh asistennya, nyuruh anaknya. Nah, ini kenapa kita tidak siap. Dan saya yakin trigger atau cambukan pada COVID ini itu akan membawa kita ke depan lebih baik. Nah, masalah pulsa. Pulsa. Itu saya yakin pemerintah, Telkom kan punya pemerintah, dan mudah-mudahan pemerintah sudah membuat kebijakan ke depan harapan saya agar itu tidak lagi jadi tempat bisnis. Bisnis boleh, tapi ada porsi untuk pendidikan tidak dibisniskan. Nah, saya sebut saja ada provider, salah satu provider Telkomsel, itu sebentar lagi kerjasama sama kita untuk ke depan yang saya membuat 50% daring itu kita kerjasama dengan mereka dengan menggunakan paket data yang hanya untuk pendidikan, dan itu bisa dibayar semuanya lunsri. Jadi didaftarkan semua nomor anak-anak itu, apabila ikut kuliah kuota dia tidak terpotong, dia pakai kuota yang dibeli oleh Universitas Sriwijaya. Itu salah satu, jadi tidak ada masalah. Tapi kalau kemarin memang termasuk dosen, termasuk aku, kuota aku habis. Ya, merupakan kita hitung konsekuensi ya. Tapi kalau kita mau jujur, kita hitung. Kita kan tidak ke kampus, ya kan? Tidak perlu lagi berongkos. Dosen juga sama. Tidak pakai mobil, minyak mobilnya kurang. Anggaplah itu pengganti untuk pulsa. Untuk saat ini ya, saat ini kita ikhlas. Nah, itu memang harus ada strategi. Jangan sampai bebannya di ujung. Kemudian tadi ada yang dari luar kota jauh menanyakan bagaimana kami di penghujung ini. Sebenarnya yang namanya perkuliahan kita ini bukannya Vicon ini, namanya daring. Daring itu tidak isinya. Ada yang namanya e-learning. E-learning kita punya web yang sudah saya buat, baru selesai kebetulan. Itu selesai, COVID datang. Jadi sangat bermanfaat dan dosen kita menjadi mudah. Yang kedua menggunakan medsos. Ya kan dia bisa kirim pakai WA. Karena anak-anak yang di bawahnya Ustadz Reza ini kan pakai WA banyak guru-gurunya itu. Itu termasuk daring. Cuman bagaimana pencatatannya saja nanti untuk pembayaran insentif atau gaji para guru itu. Nah, kemudian yang ketiganya adalah menggunakan Vicon seperti ini. Yang ini banyak makan pakai data. Ya, tapi kalau Unsri kita mulai baru kemarin akhir bulan April sudah tanda tangan kontrak, bandwidth-nya sudah saya naikkan 1,5 kali. Jadi sekarang. Jadi insya Allah kalau semuanya nanti Vicon di dalam kampus, itu tidak ada masalah internet kita. Jadi karena support itulah tugas pimpinan untuk menyediakannya. Dan saya yakin ke depan Indonesia akan maju loh. Kenapa? Orang kita itu sabar. Tadi sampaikan oleh Ustaz Abdullah Edi, bagaimana ulama kita itu disiksa, kemudian tidak boleh sekolah, tidak boleh kenal dunia, dipisahkan oleh orientalis ya. Urusan dunia, kalau ngaji itu baliknya ke UIN. Dan sekarang kan UNI kan bisa membuktikan. Nah, UIN juga sekarang buka yang fakulti sains ya. Nah, jadi kita sama-sama yang umum tadi yang diciptakan saya bilang yang berbasis pada feodal, kemudian yang beragama, yang kekurangan teknologi, kita sama isi. Nah, semuanya maju. Saya yakin Indonesia maju. Kita punya modal, kita andal, kita sabar orangnya dan tahan menderita. Jadi walaupun kita sekarang ini menderita buntu-buntu oleh COVID ini, tapi masih hidup. Yang penting jangan COVID masuk. Ya, kata mewakili Pak Sekda tadi, yang penting jangan masuk hidung. Nah, jadi ini bangsa kita yang sangat kuat. Nah, kemudian untuk, tadi ada nanya juga guru, Pak, mana kami ini difitnah wong,
Katanya makan gaji butuh, makan gaji butuh. Di rumah itu bekerja mempersiapkan materi. Itu bagian daripada tugas kita. Jadi kita bahwa guru itu harus ada di sekolah. Tidak sekolah, tidak berada di sekolah, asal dia memberikan materi yang lebih bagus, lebih banyak, itu lebih baik daripada di sekolah nongkrong-nongkrong baik. Jadi kita tidak pernah ngitung kerja guru di rumah, termasuk dosen. Dosen itu bukan hanya untuk di kampus. Nah, oleh karena itu, jadi kaitan dengan orang tua juga nanya, pusing dengan tugas-tugas guru. Nah ini Pak Reza, perlu diramu ini. Perlu diramu. Sebenarnya kan saya bilang tadi kan efektif dan efisien kan. Efektif, efisien. Jadi ada yang tidak penting kita pangkas. Kalau kita perhatikan pertanyaan Mas Nadim, pernyataan Mas Nadim yang sering dilontarkannya di web, di media sosial, dia menuntut mata kuliah atau mata pelajaran yang dipegang oleh guru itu, ujungnya itu anak bisa apa? Nah, jadi orang tua, kalau sekarang ini anak-anak berada di rumah, harusnya bersyukur loh. Bisa sama anak, kerja juga di rumah, bisa ngumpul lagi. Nah, cuma tidak siap, itu saja. Dan ini kita akan ke depan, dan Ustaz Esa, COVID nanti pulang, kata Ustazah Iza tadi, kita tetap jalan ini. Tetap jalan. Supaya bangsa kita itu paling tidak paham dengan IT, mencari data semua. Dia akan melek semua. Dipertahankan. Dan di rumah itu ibu-ibu seharusnya memang mendidik anak itu jangan seperti memberikan anak ke panti sosial. Pokoknya tinggalkan jam 2 demek. Itu penitipan anak, Bu, kalau di Amerika itu. Tinggalkan benar. Jadi harusnya ibu-ibu sama-sama mendidik. Yang namanya mendidik, itu ada yang memberikan mata pelajaran, ada yang memberikan etika moral. Kalau sekolah tidak sempat memberikan, ya ibu di rumah itu. Zaman dulu juga kita di sekolah, walaupun aku di madrasah, di rumah tetap dididik. Salah, kena pukul. Ya, tapi sekarang tidak zaman pukul lagi, sudah harus kita rubah dengan touch ya, social touch. Kemudian manusia itu lebih bagus disentuh pakai itu, dia lebih tumbuhnya lebih baik. Ya, sama menumbuh pohon, kalau kita pohon. Makasih Pak. Ya. Makasih Pak. Ya, silakan selanjutnya. Saya lihat tadi ada dengan Ibu Korlena pertanyaannya, Bu. Ya. Dengan Ibu Dr. Korlena, ada pertanyaan kepada pemerintah? Ya baik Bu Nurul. Ada beberapa pertanyaan memang untuk pemerintah Kota Palembang yang mungkin bisa memberikan pencerahan juga. Jadi yang pertama, bagaimana kalau ada masyarakat yang belum mematuhi protokol kesehatan? Nah, pemerintah kita sudah sepakat juga bersama semua tim yang tergabung di dalam tugas percepatan penanganan COVID, bahwa kita pendekatannya persuasif dulu, karena sosialisasi itu yang diutamakan. Sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana menggunakan masker itu penting, kemudian bagaimana menjaga jarak itu penting. Dan nanti setelah dirasa cukup sosialisasi dilaksanakan, ini dalam surat edaran yang merupakan peraturan akan dilakukan sebagai langkah awal, yaitu masuk aturan seperti itu, kemudian juga apabila ada beberapa tokoh yang diundangkan kita tidak mengenai peraturan ini akan dilakukan bisa sampai ke penghentian maupun pembubaran dari aktivitas. Nah, ini jadi hierarki dari sanksi diawali dengan tentunya kita persuasif terlebih dahulu, itu akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Palembang. Nah, sejauh ini bisa masyarakat lihat kita sudah melaksanakan semacam beberapa masyarakat yang tidak menggunakan masker itu dikarantina di PGRI. Nah, ini tidak lain adalah bentuk kita mendidik masyarakat kita juga, mengedukasi bahwa masker itu penting, dan kemudian juga perlu mengindahkan juga protokol kesehatan yang lainnya. Kemudian juga mengenai rapid test, saya lihat tadi ada yang bertanya, memang kita pemerintah kesulitan saat ini, tidak hanya di Kota Palembang, di seluruh dunia saya pikir, dan juga di pemerintah pusat, mengenai alat rapid test dan juga tentu bahan-bahan reagennya, bahan-bahan kimia yang diperlukan. Nah, ini rapid test memang masih diutamakan bagi pegawai di dunia kesehatan dan juga kelompok masyarakat tertentu yang disinyalir itu
sangat rentan untuk terkena COVID-19. Nah, ini kita tidak bisa memang semua masyarakat kita lakukan rapid test, tetapi pemerintah terus bergerak melalui Dinas Kesehatan tentunya melakukan rapid test untuk kalangan-kalangan yang memang diperkirakan itu sangat kemungkinan ada di kalangan. Kemudian juga saya lihat ada yang bertanya mengenai sembako, Bu Nurul. Nah, pada Palembang kita sudah melakukan pemberian bantuan sembako kepada beberapa lapisan masyarakat. Memang yang kita utamakan yaitu masyarakat miskin. Jadi pemerintah kota berdasarkan data kemiskinan yang sudah diakui, yaitu kita punya sekitar 115.000 kepala keluarga, dan ada memang yang sudah dapat bantuan dari pemerintah pusat. Nah, kita fokus sekarang kepada masyarakat yang belum dapat bantuan. Belum dapat bantuan dari pemerintah pusat, ada sekitar 49.000 lebih kepala keluarga. Namun di luar bantuan dari pemerintah APBD ini, kita juga dapat bantuan dari masyarakat, dalam arti di sini pihak-pihak perusahaan yang mempunyai dana TSA, kemudian juga ada tokoh-tokoh masyarakat ataupun masyarakat itu sendiri yang memberikan bantuan ke posko pemerintah Kota Palembang. Kita juga menyalurkannya untuk masyarakat miskin terlebih dahulu, karena masyarakat miskin yang sudah terdata 115.000 tadi, ada juga yang namanya masyarakat miskin baru. Nah, masyarakat miskin baru ini cukup banyak datanya, itu ada di Dinas Sosial yang tentunya kita pikirkan kebutuhan mereka. Apalagi ini kita tidak tahu batasnya sampai kapan pandemi COVID ini akan berakhir. Tetapi intinya pemerintah kota sangat peduli, dan kita memang diwajibkan dengan aturan dari pemerintah untuk transparansi. Jadi sasaran yang kita berikan itu harus by name, by address. Nah, kemudian juga terima kasih ya Bu atas jawabannya. Semoga bisa dimengerti ya. Saya pikir masih satu pertanyaan lagi yang belum, itu mungkin ke Pak Kepala Dinas, itu tentang banyaknya tugas-tugas kepada murid, sehingga kebanyakan murid-murid itu kewalahan, termasuk juga orang tua Pak yang kewalahan. Gimana Pak? Terima kasih Bu Dr. Nurul. Yang pertama tentang banyak tugas tadi sudah saya singgung. Tentunya kami mewanti-wanti melalui kepala sekolah dan juga kepada guru. Hal ini dengan belajar daring, jangan hanya bisa memberi tugas saja, tapi di aplikasi dikombinlah dengan metode-metode lain yang agar anak-anak itu lebih mengerti. Perlu digarisbawahi, pelajaran daring tidak sama persis seperti tatap muka. Tidak diwajibkan mengejar target kurikulum, itu yang harus kita garisbawahi. Yang terpenting anak-anak tersebut paham betul makna dari COVID-19 itu dulu. Artinya menjaga kebersihan. Itulah salah satu keuntungannya, nanti sudah terbiasa anak-anak bahwa kebersihan itu merupakan pangkal kesehatan. Nah, jadi kepada orang tua wali murid, pihak sekolah sudah diberikan suatu stressing agar memberikan metode pembelajaran itu jangan hanya numpuk tugas. Biasanya itu terjadi, anak yang diberi tugas oleh satu guru tidak langsung dikerjakan. Anak itu biasanya agak malas, ditumpuknya. Nah, tapi tentunya diharapkan juga guru jangan selalu tugas melulu. Fungsi dari guru BK nanti akan kami fungsikan. Berikut juga metode mungkin diskusi, sekali-sekali juga harus dilakukan. Bukan setiap beri materi harus ada tugas. Itu masukan bagi kami, keluhan dari orang tua wali murid. Yang kedua, saya lihat juga situ ada menyatakan bahwa guru itu makan gaji buto ya Pak Rektor. Nah, dalam hal ini, kalau dilihat dari tatap muka, kelihatannya gaji buto, tapi tidak. Kami sebagai dalam hal ini mengelola dunia pendidikan di dinas pendidikan, memberi wanti-wanti kepada kepala sekolah. Walaupun sistem daring kan nanti akan ada pemeriksaan. Nah, pemeriksaan itu tentu harus ada bukti-bukti atau eviden. Nah, eviden itu kepala sekolah kami sudah bekali dengan Emaslim, ya kan? Kita ingat dengan Emaslimnya. Edukator, yaitu manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, ditambah mediator, kami tambah figur dan mediator. Ya, figur selain dari motivator, figur dan mediator. Artinya kepala sekolah sebagai mediasi. Jangan sampai guru itu dilepas saja. Guru bertugas ada surat tugas.
Jadi bukan dia ngajar seenaknya saja guru. Diberi surat tugas oleh kepala sekolah. Lalu nanti kepala sekolah harus memonitor, mengevaluasi sejauh mana yang mereka lakukan sesuai dengan jam pelajaran yang telah ditentukan. Jadi saya membantah kalau dikatakan guru itu makan gaji buta. Aku yakin tidak haram itu Pak Prof Anis maupun Prof Idi. Mereka bertugas. Hanya tidak tatap muka saja. Mereka bertatap muka dengan dunia maya, ya kan? Tapi tugas tetap mereka laksanakan. Yang ketiga, ada pertanyaan juga. Apakah tahun ajaran baru ini diperpanjang? Teringat pada tahun-tahun sebelumnya. Dapat kami pertegas sampai dengan saat ini, tahun ajaran baru masih tetap seperti biasa. Insya Allah di minggu kedua Juli, tahun ajaran baru untuk siswa pendidikan dasar dan menengah itu tetap dilaksanakan. Mungkin nanti akan kita lakukan protokol kesehatan. Kalau nak nunggu corona sampai habis, laju anak ada belajar-belajar. Tetap protokol kesehatan dilakukan, kita lakukan dan kita terapkan. Terutama yang namanya cuci tangan, yang namanya misalkan penyemprotan kepada apapun yang harus kita siapkan secara detail. Itu saja yang kami jelaskan. Terima kasih Bu Nurul. Terima kasih Pak. Karyawan-karyawannya sudah kan? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Banyak sekali masukan yang kami peroleh hari ini, terutama sekali sesuai dengan tema kita, ya bangkit menaklukkan COVID-19, terutama sekali dari Pak Anis dan Ibu Korena, Pak Abdullah, juga dari Pak Kepala Dinas di sana telah, dan Ibu Iza juga telah memberikan banyak sekali ruang dan waktu sebagai bahan pemikiran kita bersama di sini, sebagai orang tua, sebagai juga sebagai siswa, sebagai mahasiswa, sebagai warga masyarakat. Di sini kita anggap musibah ini, yang kita anggap musibah bukan sebagai musibah tapi sebagai trigger. Di sini saya memakai kata dari Pak Prof kita, trigger untuk kita maju, ya Pak. Iya Pak. Ya, sebagai trigger kita untuk lebih maju. Dan terima kasih kepada para peserta yang telah mengikuti acara ini, dan untuk pemenang yang kedua, yang kedua. Ya, baiklah. Sebelum kita kembalikan ke MC, saya akan mengumumkan nama peserta yang memperoleh door prize pada hari ini, yaitu yang pertama adalah ada 6 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Shania Dinanti. Shania Dinanti itu memperoleh door prize yang pertama. Yang kedua ada dari Bapak Jainuddin, itu Pak Jainuddin memperoleh yang kedua, dan yang ketiga itu dari yang paling aktif dan juga dari awal sudah mengikuti, yaitu dari Ibu Eti Yuniarti Himpaudi, Kota Palembang. Demikian, terima kasih kepada Bapak dan Ibu pembicara pada hari ini. Semoga nanti di lain waktu kita bisa berkumpul lagi, tidak secara virtual ya Bu, Pak, ya Bu. Ya, terima kasih atas semuanya yang sudah diberikan. Semoga semuanya yang diberikan pada hari ini akan dianggap sebagai ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampai ketemu Pak Anis, Pak Reza, Bu Iza. Pak Prof Idi, Prof Anis, mohon pamit, dan Dr. Iza dan kawan-kawan ya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Haja Nur Ariyanti telah memandu acara kita pada hari ini yang sangat luar biasa sekali. Nah, di sini banyak kita ambil ibrah, yaitu dari COVID-19 ini. Pada hari ini kita telah banyak mendapatkan pelajaran dari guru-guru kita. Yang pertama dari Profesor Dr. Isri Hadi Anis Sagaf,
Yang kedua, Profesor Dr. Abdullah Idi. Yang ketiga, Dr. Handes Haji Reza Pahlevi. Dan yang keempat, Dr. Haja Iza Zain Syukri. Semoga dengan acara ini mendapatkan manfaat yang lebih untuk kita semua. Mari kita jaga keluarga kita dengan cara memakai masker, mematuhi aturan pemerintah, physical distancing, dan menjaga jarak 1 meter antara kita semua. Dan ucapan terakhir terima kasih juga kepada Ibu Kabak Palembang, yaitu sebagai pengganti Dr. Handes Ratu Dewa MSI. Terima kasih Ibu. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan selaku pembawa acara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.